Setelah kita saksikan bersama, ini pengakuan Qorin loh ya, pengakuan Qorin. Bisa Anda percaya 50%, bisa kebenaran juga 50%. Terutama tentang alam barzah yang berkaitan dengan alam kubur. Kalau yang berkaitan dengan nazak atau sakaratul maut, kalau saya sendiri pribadi percaya 100% lah. Tapi kalau alam kubur masih 50%. Ada ba'dul ulama yang mengatakan ada dua pendapat, bahwa orang kafir atau non muslim yang pertama itu tidak ditanya oleh mungkar dan nakir. Ya. Tidak ditanya. Yang ditanya adalah orang Islam yang beriman dan orang yang munafik. Jadi yang ngaku-ngaku iman, ngaku-ngaku beribadah tapi sejatinya tidak, itu munafik namanya ya. Itu yang ditanya oleh mungkar dan nakir, pendapat pertama. Terus pendapat ulama yang kedua, orang kafir atau non muslim itu ditanya di alam barzah, tapi langsung dengan siksaan, dibukakan pintu lubang daripada lubang api neraka, ghufrah min ghufratin nirah. Jadi kuburannya itu lubang daripada lubang api neraka. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana panasnya, bagaimana pedihnya. Itu kalau menurut ilmu tasawuf ya, kalau dalam syariat Islam. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama ditanya oleh mungkar dan nakir, yang pertama tidak ditanya, tidak diakui lah. Jadi orang yang sudah meninggal itu, orang kafir atau non muslim, itu selalu minta ya Allah, menjerit, baru bisa nyebut ya Allah setelah dia meninggal. Ya Tuhanku, ya Rob, jangan sampai aku rasakan daripada hari kiamat. Jadi orang kafir itu takut akan datangnya hari kiamat. Kenapa? Di alam barzah saja sudah disiksa begitu pedihnya, apalagi nanti setelah hari kiamat. Sudah ada gambaran gitu pemirsa. Ya, gambaran apa? Gambaran neraka. Seperti itu. Mau tanya Mas, silakan. Kalau Islam, agamanya Islam, tapi nggak pernah sholat, itu bagaimana? Itu munafik. Nah, Iya. tetap siksa, tapi anaknya kan bisa. Bisa, selagi masih dalam hidupnya pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, perlu diingat. Semua umat Nabi kita Muhammad SAW itu semua akan mendapatkan syafaat. Ya. Kenapa demikian? Banggalah kita jadi umat Rasulullah SAW. Karena apa? Semua akan mendapatkan syafaat selagi pernah semasa hidupnya beriman. Beriman bahwa Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selagi pernah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu nanti kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kalau mau sedekah itu harus diikrarkan atau bagaimana? Kalau masalah sedekah ada pendapat ulama macam-macam. Satu, bisa dengan sembunyi-sembunyi, ya, bisa dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa kok dengan sembunyi-sembunyi? Para ulama salafun soleh, para sahabat-sahabat Nabi dulu kalau sedekah itu sembunyi-sembunyi untuk menjaga hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara terang-terangan juga boleh. Kenapa kok boleh secara terang-terangan? Karena dengan terang-terangan itu bisa menjadikan orang sekelilingnya itu semangat juga. Fastabiqul khairat. Semua itu tergantung niat. Innama a'malu bin niat, gitu Bu. Kalau Anda takut dengan riya, Anda takut dengan sombong, boleh secara sembunyi-sembunyi seperti sahabat-sahabat Nabi dulu. Karena takut dia timbul penyakit hati. Boleh juga secara terang-terangan kalau niat kita baik. Oh, saya sedekah 1M gitu. Untuk pembangunan pondok, untuk pembangunan masjid, untuk mensejahterakan agama Allah, menegakkan agama Allah, supaya apa? Yang lainnya itu tergugah, gitu juga boleh. Kalau seperti ini, kalau mau sedekah, saya sedekah untuk ayah saya. Bagus. Ayahnya orang beriman, Ya, anaknya juga beriman, nyampe itu. Diniatkan untuk orang tuanya. Saya sedekah mobil, saya jual untuk pembangunan pondok, saya atas namakan ayah saya. Ya nyampe nanti. Selagi beriman loh ya. Selagi akidah, sama-sama satu akidah. orangnya nggak pernah sholat, ya tetap bisa ya kita. Insya Allah. Tetap bisa. Insya Allah. Insya Allah selagi pernah semasa hidupnya beriman gitu aja. Insya Allah masih satu akidah. Dan orang itu walaupun nggak pernah sholat, walaupun nggak pernah melakukan apapun, selagi pernah beriman, insya Allah akan masuk surga umat Nabi. Tapi ya belakangan.
Ya, dihajar dulu ya di neraka. Kira-kira seperti itu. Dan yang paling saya sampaikan di sini ya, siapakah umat Rasulullah yang paling belakangan masuk surga? Yaitu adalah golongan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Karena apa? Janji Allah sudah jelas, ridhoku terletak pada keridhoan kedua orang tua, dan murkaku terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Selain itu akan mendapatkan syafaat Nabi. Ketika Nabi mau meninggal, mau wafat, ya Allah, saya belum siap sebelum ada jaminan dari engkau. Maka Allah katakan, apa jaminan? Mempersilahkan Nabi untuk minta jaminan, yaitu Nabi minta jaminan, jangan sampai ada satu umatku yang masuk neraka ya Allah, gitu kan. Innil arda wahidan min ummati dakhalan nar. Ya Rabb, saya siap menghadap engkau, tapi jangan sampai satu pun umatku yang engkau masukkan ke neraka. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi, kecuali satu, yaitu ridhoku terletak pada keridhoan kedua orang tua, dan murkaku terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Ketika nanti di akhirat, pemirsa, ini penting ya, betul kita simak antara kedekatan antara orang tua dan anak, terutama orang tua yang sudah wafat. Ini perlu kita ambil hikmah di sini. Ketika nanti semua umat Rasulullah yang pezina, pemabuk, terus pembunuh, maksiat-maksiat semua dimasukkan ke dalam surga, asalkan orang itu beriman semasa hidupnya. Ada satu kelompok, ada satu golongan yang nggak dimasukkan. Nabi nangis, ya Allah, ini kenapa umatku belum kau masukkan ke surga? Apa jawab Allah? Wahai Muhammad, aku tidak akan mungkin mengingkari janjiku. Rasulullah bertanya, janji yang mana ya Rob? Ingat, ridhoku terletak pada keridhoan kedua orang tua, murkaku terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Nah, akhirnya Rasulullah sujud sampai bertahun-tahun nangis, ya Rob, tolong ampunkan. Setelah itu baru diampunkan. Tapi dengan persetujuan kedua orang tuanya. Ditanya orang tuanya, wahai fulan bi fulan, apakah engkau ridho dengan anakmu? Nah, setelah menjawab, ya Allah, saya ridho, saya kasihan anakku, baru diangkatlah, kemasukkan ke dalam surga. Jadi jelas ya pemirsa, keramat kedua orang tua, muliakanlah, jadikanlah ayahmu raja, jadikanlah ibumu ratu. Bila perlu, buat ritual setiap malam Jumat Legi atau apa, itu basuh kaki ibumu, basuh kaki ayahmu dengan air hangat, muliakan. Itu demi apa? Demi untuk memuliakan kedua orang tuamu. Maka kamu akan bahagia dunia dan akhirat. Begitu, muliakan, jadikanlah ratu. Insya Allah akan menjadikan kunci kesuksesan dalam hidup kita. Coba dipraktekkan itu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Itu kan kalau ibu ayah masih hidup ya. Kalau sudah meninggal, bagaimana anak itu berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Cara anak berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Waladun soleh, yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh ini yang bisa mengalir doanya, yang bisa menolong orang tuanya. Jadi kalau anak kita soleh dulu ya, makanya kita sebagai orang tua, ayo didik anak-anak. Anak adalah amanah. Tidak ada solusi lain kecuali kenalkan dalam agama. Kalau sudah anak itu kenal agama, niscaya orang tua sudah meninggal selalu ingat sama orang tua. Tapi kebanyakan sekarang ndak. Ya, kuburan wong tuane dhewe gak eruh. Iya, lek warisan rebutan, betul ndak? Itu. Kalau masalah warisan rebutan, sedangkan makamnya, kuburannya orang tuanya sendiri nggak tahu di mana tempatnya. Naudzubillah. Makanya didik anak-anak kita, jadikan anak kita yang soleh dan solehah, supaya selalu kirim doa, apalagi hafal Quran pemirsa, selalu kirim doa. Lah itu orang tua seneng. Ya, yang pertama waladun soleh, anak yang soleh, insya Allah membuat bangga kedua orang tua. Begitu Bu. Di dunia saja itu kalau anak kita soleh, itu bisa membuat bangga kedua orang tua, Bu. Oh, anak saya hafal Quran. Oh, anak saya jadi ustadz. Anak saya jadi kiai. Anak saya sopan, santun. Orang tua aja udah bangga. Gimana nanti di akhiratnya pasti malah bangga. Di alam kuburnya pasti malah bangga. Itu anak bisa memuliakan kedua orang tua ketika masih hidup. Dan juga bisa menyesatkan kedua orang tua masih hidup juga loh. Contoh misalkan di kampung sebelah ada orang tawuran. Ada orang berkelahi, iku mesti anake wong iko. Sandal nek masjid ilang, anake wong iko. Ana rampok, gelut, anake wong iko. Mesti ngoten. Kadang endoki wong iko.
Jadi di dunia sudah menyengsarakan orang tua kalau perbuatan anak itu jelek. Jadi di dunia bisa memuliakan orang tua, juga bisa menyesatkan kedua orang tua. Di akhirat juga gitu, anak bisa memuliakan orang tua, bisa nolong orang tua, juga bisa menyesatkan kedua orang tua. Yang memuliakan, contoh, orang tua ini sudah masuk neraka, Bu. Sudah masuk neraka. Tapi anak ini soleh banget. Doa anak ini doa sama Allah sehingga malaikat berkata, wahai anakku cukup, jangan berdoa. Siapa orang tuamu? Itu malaikat, orang tua saya berada di neraka. Berkah anak yang soleh itu di alam akhirat dimasukkan ke surga. Dan juga di akhirat kebalikannya, anak juga bisa menyesatkan kedua orang tua. Contoh, orang tua sudah enak-enak di surga, Bu. Orang tua sudah enak-enak di surga, amalnya bagus, tapi anak di neraka. Gara-gara nggak pecus, nggak bisa didik anak. Lah, orang tua yang sudah duduk di kursi surga, ditarik sama malaikat, dicemplungkan ke neraka. Gara-gara lihat itu anakmu masih di neraka. Gara-gara kamu nggak bisa didik anak. Lah gitulah, itulah pentingnya kita mendidik anak. Jadikan anak kita yang soleh dan soleha, supaya kita bisa ditolong oleh anak, baik di dunia maupun di akhirat. Sudah ya? Ada lagi? Ampun. Kalau anaknya itu sudah dididik tapi nggak mau, kan sekarang itu kalah dengan HP ya. Mau sholat. Ini kalau nantinya diabaikan anak itu sudah baik, karaktermu itu gimana? Salah itu orang tua. Ya, orang tua itu pentingnya, orang tua itu dari kecil harus mendidik anak, kenalkan dengan agama, supaya nggak campur sama pergaulan zaman sekarang. Sekarang aja banyak kok anak itu yang mendelik, melotot sama orang tua, bahkan berkelahi sama orang tua, tonjok-tonjokan. Anak yang membunuh orang tua aja banyak sekarang, Bu. Kasus seperti itu. Orang tua ngeracun anak juga banyak. Ya karena apa? Nggak bisa didik dari kecil, katut pergaulan sehingga durhaka, berani sama orang tua. Nah untuk itu ayolah, mumpung belum terlambat. Kalau sudah terlambat ya harus keras kita didik anak. Ya, harus keras. Ini tidak bosan-bosan. Betul. Terus itu kewajiban. Karena anak adalah amanah. Anak adalah amanah yang harus kita jaga, harus kita rawat sampai betul-betul akhir hayat kita. Jadi jangan pernah menyerah untuk selalu mendidik anak supaya anak tersebut jadi berlian kebanggaan kita. Intinya seperti itu, Bu. Kalau bisa anak yang masih kecil, kan di dalam kandungan aja sudah didik anak harusnya seorang ibu itu. Dengan sering dibacakan sholawat, dibacakan Al-Quran, itu supaya didikan sudah. Thalabul ilmi fardhatun minal lahdi. Dari alam kandungan sudah harus didik biar nanti anaknya itu jadi orang yang hebat, kan gitu. Dari kecil, Masya Allah, para wali-wali dulu didik anaknya luar biasa. Cara ngajak mainnya itu luar biasa, Bu. Ngajak mainnya dengan contoh, bukan hanya dengan ucapan. Ya, kebanyakan sekarang orang tua kan, sana sholat, dengar suara azan, Allahu Akbar, sana sholat. Tapi orang tuanya nonton TV, orang tuanya main Facebook, orang tuanya nonton YouTube, kan gitu. Ya anak pasti kan bangkang. Tapi kalau dengan contoh, orang-orang dulu Masya Allah, pagi-pagi itu nyontohkan anaknya ngajak main dengan sholat duha. Sehingga anaknya yang masih kecil ikut sholat duha. Dengan terbiasakan seperti itu. Contoh intinya. Nggak perlu banyak nasihat, nggak perlu banyak omong, tapi dengan contoh. Insya Allah anak akan jadi yang baik. Harus dipondokkan. Itu Bu ya? Sudah ya? Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Support terus video ini supaya kita bisa nggak bosen-bosen menyuguhkan, mempersembahkan video-video yang bermanfaat bernuansa dakwah, dan mudah-mudahan dengan Anda men-share video ini bisa dibalas oleh Allah berlipat-lipat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ooh, I love playing at this cactus.